Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia datang lagi untuk membahas yang masih hangat nih, yang lagi hangat-hangatnya ya kan. Kalau kemarin di 1 Oktober ada pelantikan anggota DPR RI, MPR RI dan DPD RI, sekarang ada tanggal 20 Oktober yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Ada Bapak Prabowo Subianto dan Mas ya, kalau ini lebih cocoknya dipanggil Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, kita mau membahas itu. Gimana nih vibe-nya ke depan? Optimismenya seperti apa? Ada asta cita yang dibawa ya kan? Nah, dia nggak sendiri tentunya. Sudah ada anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Ada Ibu Anggia Ermarini. Selamat pagi. Pagi Mbak Nadia. Selalu cantik dengan batiknya yang menawan. Karena senyummu juga menawan. Aduh, senang sekali. Nggak pernah ada sedihnya kalau sama Bu Anggia. Selalu happy, selalu ceria bawaannya. Harus dipaksa happy. Karena akan memberikan, menularkan kehappian ke banyak orang ya kan Bu. Vibe happy-nya harus terbawa. Apalagi di kepemimpinan yang baru nantinya yang dilantik di 20 Oktober. Ya, hari Ibu Minggu. Anggia melihatnya seperti apa? Kan ini perjalanan panjang kalau kita lihat Pak Prabowo ya, akhirnya terpilih di 2024 ini. Dengan didampingi ini kalau bisa dibilang perwakilan dari kaum milenialsnya ya kan, ada Mas Gibran. Selamat tentunya ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih karena ini adalah ya tadi perjalanan, kalau Pak Prabowo memang perjalanan panjang dan tentu kalau kami semua, saya mewakili rakyat tentunya, dan saya melihat harus ada optimis yang besar terhadap pemerintahan yang baru. Saya yakin Pak Prabowo juga sudah melihat dalam kurun waktu yang lumayan panjang, melihat bagaimana perjalanan negara ini dan bagaimana kemudian memimpin negara ini. Yeah. Beliau saya pikir akan melihat contoh-contoh yang baik yang kemudian akan diaplikasikan, akan dilakukan di pemerintahannya beliau. Saya sih menganggapnya begitu. Dan harapan itu menjadi harapannya masyarakat seluruh Indonesia tentunya. Dengan perpaduan Mas Gibran ini. Ya, jadi ini perpaduan yang menarik menurut saya ya, perpaduan dan tantangan yang menarik justru. Yeah. Tantangan yang menarik karena kan ini agak jauh, lumayan jauh gapnya ya, gap generasi lah ya. Kita jangan ngomong usia ya. Oh ya, gap generasinya. Oke. Gap generasinya lumayan jauh. Tetapi justru hal positifnya adalah bisa saling mengisi. Ya. Karena Mas Gibran mewakili anak-anak muda ya, aspirasinya juga the thinkingnya, way of thinkingnya juga mewakili anak-anak muda. Yes. Dan itu juga bisa menjawab kebutuhan permasalahan yang ada di Indonesia. Yang di Indonesia sekarang anak-anak mudanya banyak banget. Itu bisa diwakili oleh beliau gitu, beliau bisa menjawab. Nah, sedangkan Pak Prabowo adalah seorang negarawan yang sudah lama banget, how to manage state, lalu kemudian bagaimana melihat kepemimpinan, bagaimana tentang kepemimpinan, tentang pertahanan, tentang ketahanan, itu beliau udah hatam lah kira-kira ya, udah hatam. Jadi ini perpaduan yang menarik. Jadi kadang kan gini di masyarakat hari ini, nggak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global, gap antara orang tua atau generasi senior dengan generasi muda ini kan seringkali tidak ketemu gitu. Nah, perpaduan inilah kemudian bisa mudah-mudahan, dan saya sangat optimis ini bisa menjawab gitu. Kadang anak generasi muda menganggap bahwa tidak punya saluran untuk berbicara atau untuk menyalurkan aspirasi kepada generasi-generasi di atasnya. Nah, sedangkan generasi yang lebih senior, generasi yang sudah mapan, generasi yang mapan pengalaman maksud saya ya, generasi yang sudah memakan asam garam kehidupan bernegara itu nggak bisa catch opini dari anak-anak muda. Nah, ini bisa saling komunikasi satu paket. Gitu. Oke, berarti positif sekali untuk kedepannya, ada optimisme untuk bisa nih anak-anak muda didengarkan, dengan pengalaman bisa juga diperjuangkan nantinya ya kan Bu. Kalau kita membahas soal asta cita, ini kan misi yang dibawa oleh pasangan
Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ada Asta Cita. Menyinggung sedikit soal swasembada pangan. Bu Anggia kita tahu di periode sebelumnya ada di Komisi Komisi 4 4. DPR RI yang membawahi soal pangan juga pertanian. Nah, gimana Ibu melihatnya? Swasembada pangan sudah digaungkan sejak dulu. Sekarang digaungkan kembali. Optimismenya seperti apa? Goalsnya nih. Kalau komitmen dari Pak Prabowo, Presiden terpilih yang akan dilantik nanti tanggal 20, ini saya positif banget. Saya optimis beliau punya concern yang sangat besar untuk pertanian. Kenapa? Karena beliau lama banget bicara tentang ini, Karena sebelumnya juga ada food estate yang dibawahi oleh beliau juga. Ya, food estate, lalu kemudian karena gini, saya yakin Pak Prabowo sebelumnya kan sebelumnya beliau di militer. Yes. Lalu kemudian di Kementerian Pertahanan, ya. Beliau sangat ini militer, prajurit atau apapun, kalau nggak makan nggak bisa jalan negara ini. Itu pertama. Kedua, kita punya potensi yang luar biasa dan beliau selama, kalau track record beliau ya selama ini kan berbicara tentang pertanian, bicara tentang ketahanan pangan, itu beliau juga besar banget ininya, perhatiannya. Sudah ada gitu loh. Jadi tidak hanya hari ini, tetapi juga jauh sebelumnya kalau bicara tentang ketahanan pangan, swasembada itu beliau sudah ada di situ gitu loh. Jadi memang passion beliau di situ. Lalu kemudian melihat kemarin kita di Komisi 4, anggaran juga dinaikkan juga. Itu adalah salah satu indikasi bahwa memang perhatian untuk kedaulatan pangan, saya lebih prefer pakai bahasa kedaulatan pangan. Yes. Itu tinggi sekali Pak Prabowo ini. Nah, tinggal kemudian bagaimana tingkat kementerian dan yang lain-lain, kan pangan tidak hanya Kementerian Pertanian nih, ada kehutanan juga, lalu kemudian banyak lah ya, dan kawan-kawannya lah ya, ada BUMN juga, lalu kemudian ada KKP kalau di Komisi 4 juga gitu. Dan yang lain-lainnya, udah BUMN pangan juga banyak juga. Ini bagaimana kemudian memberikan atau menyajikan sebuah intervensi yang memang menopang untuk swasembada pangan. Dan itu harus teman-teman dari DPR memang menjadi tugasnya untuk mengawasi apa yang dilakukan. Dengan komitmen yang tinggi, harus dengan menggunakan harus diikuti dengan strategi-strategi dan program-program intervensi yang memang tepat menjawab pertanyaan itu. Nah masih berlanjut nih soal ngomongin pangan ya, karena salah satu program yang digaungkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah terkait makan bergizi. Artinya akan ada kesediaan makanan untuk anak-anak sekolah ya Bu. Apakah ini memiliki potensi juga untuk menggait para petani maupun penyedia pangan? Nah, kita bahas selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Bu Anggia. Ini masih membahas soal pangan nih. Indonesia ini kan kita tahu melimpah potensinya. Ada yang mau digaungkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah makan bergizi yang akan diberikan ke anak-anak sekolah. Apakah dengan program ini sebenarnya menjadi peluang untuk menggait sektor-sektor pertanian, perikanan, dan pangan yang ada di Indonesia? Kalau menurut Ibu seperti harusnya begitu. Harusnya ya? Enggak boleh, bukan harusnya. Harus begitu, nggak pakainya. Berarti lebih pasti ini. Harus begitu. Jadi program makan bergizi itu harus menggunakan dan harus memanfaatkan potensi yang kita punya, yang Indonesia punya. Kita punya banyak. Kita protein banyak sekali. Seabrek-abrek kalau bahasa. Seabrek-abrek. Kita punya ikan, kita punya telur, kita punya ayam, daging sapi, apalagi daging kambing, kerbau. Banyak protein yang kita punya itu banyak. Jadi harus pakai yang kita punya, yang Indonesia punya. Dan menurut saya, maaf ya. Jadi menurut saya tidak bisa kemudian itu generik. Maksud saya gini, bahwa menunya adalah daging, nasi, sayur, for example ya, misalnya kayak gitu.
Karena bisa jadi di suatu tempat tertentu mereka adanya ikan. Oh, berarti Jadi ngelihat local wisdom, potensi ya local oke. wisdom harus diperhatikan. Bisa jadi tempat lain adanya ayam, harus ada local wisdom itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi tidak hanya generik semuanya pakai daging, Oke. apalagi nggak boleh impor. Nah, saya baru Boleh mau impor. menyentil itu. Ya nggak boleh impor. Kita punya kok semua, ngapain Tapi impor? baru-baru ini udah ada mau membuka peluang untuk impor memenuhi kebutuhan itu. Kalau Ibu melihatnya seperti apa nih? Harusnya kita mampu untuk bisa menyediakan itu. Telur kita banyak loh, di dapil saya tuh telur wakeh rata-rata. Seabrak-abrak itu. Seabrak-abrak. Seabrak-abrak ya. Ayam juga banyak. Jadi banyak yang bisa kita ambil dari potensi yang kita punya. Ikan juga banyak. Termasuk kita kan masih mengalami beras impor, Bu. Ya kalau beras itu ya memang panjang ceritanya ya. Artinya gini, bukan berarti saya setuju. Saya nggak sama sekali nggak pernah setuju Memang sebutuh impor. ini ya, Indonesia belum cukup bisa Kemarin tahun lalu tahun ini itu impornya berkali-kali karena memang kan ada El Nino. El Nino ya. Ya. Ada El Nino, lalu kemudian El Nino panjang, kita benar-benar kekurangan. Oke, fine. Tetapi tidak kemudian jadi tuman gitu loh bahasa Jawanya itu. Ya, tuman itu apa ya? Mengulang Tuman kembali. itu terus Jadi keenakan. Ya, Jadi impor terus. Kapan kita swasembada pangan? ya. Saya sangat optimis Pak Prabowo juga tidak setuju kalau kita impor terus. Oke. Gitu. Kalau masalah illegal fishing, ini kan juga masih menjadi perhatian ya. Katanya tadi kalau ya udah kalau nggak ada daging, nggak ada ayam, ya udah ikan. Kalau potensinya kalau Indonesia Timur kayaknya melimpah banget itu ikannya ya. Nah, tapi masih ada permasalahan illegal fishing. Nah, apakah ini juga nantinya Ibu rasa akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo untuk ke depannya? Harus. Karena potensi negara kita ikannya itu luar biasa, banyaknya. Luar biasa. Jadi ikan itu tidak hanya mampu mencukupi kalau kita kelola dengan baik dengan tidak dicuri ya, itu akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia plus kita bisa ekspor. Oke. Berarti Kalau lebih misalnya lebih ya sebenarnya? lebih sebenarnya. Nah, kasus illegal fishing itu saya lagi-lagi bicara tentang ketahanan kita. Ketahanan yang kita punya itu saya tidak hanya ketahanan secara militer. Yes. Ketahanan pangan bagaimana kita menjaga ikan-ikan kita supaya tidak dicuri. Ketahanan apalagi yang lingkungan misalnya itu juga itu harus dijaga. Jadi ini bagian dari bagaimana kita mampu mempertahankan hak milik kita NKRI ini yang menjadi milik kita itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Oke. Dari persiapannya mulai dari ya tadi ada ikan, kita melihat potensi dari setiap daerah itu bisa memenuhi dan mendorong makan bergizi tadi. Kalau Ibu melihat di program ini sendiri, program makan bergizi yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah, seperti apa Ibu melihatnya? Sebenarnya gini, Mbak Nadia, saya pernah 2012 karena saya tekun atau saya menggeluti isu stunting ya. Yes. Jadi negara waktu itu belum banyak ngomongin tentang stunting. Jadi tahun 2012 itu salah satu rekomendasi dari kajian-kajian yang saya karena punya penelitian juga stunting itu waktu itu di Brebes yang tinggi banget waktu itu 37%. Nah, salah satu idenya waktu itu negara harus hadir untuk intervensi itu. Karena masalah stunting ini kan tidak hanya masalah makan, tetapi pola asuh, pola kehidupan lah begitu. Itu harus ada intervensi dan bayangan saya akan memberikan negara waktu itu. Jadi waktu itu 2012 ya. Negara harus memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil. Oh, start dari ibu hamil. Ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Ya karena kalau ngomongin stunting itu dari kehidupan 1000 kehidupan pertama bahkan sebelumnya Ya, betul. ketika masih ada di kandungan itu sangat menentukan. Jadi sebenarnya ide memberikan makanan bergizi yang lengkap bernutrisi kepada anak-anak itu ada ide yang bentuk dari intervensi negara supaya generasi ke depan itu benar-benar kita get generasi emas gitu. Untuk mempersiapkan itu semua. Jadi
Tinggal bagaimana kemudian polanya itu lebih baik lagi, artinya polanya itu benar-benar nyampe kepada masyarakat, nyampe ke anak-anak, lalu kemudian juga tentang budgetin 800 miliar itu juga terkelola dengan baik, tepat, dan DPR punya tugas untuk mengawasi. Nah, Jangan sampai nggak ngawasi. sebenarnya saya mau menanyakan itu, dengan oke. kepemimpinan baru nanti gimana peran yang harus diambil? Kita punya 3 fungsi utama. Nah, apakah yang akan dilakukan dengan Astagita ini? Bagaimana ke depannya? Tapi kita harus break sejenak. oke, Jadi break jangan ya. kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, di segmen yang terakhir mau membahas yang lebih cooling down. Enggak sih, karena semua pembahasannya itu hangat dan menarik ya kan. Iya, hot nggak? Ya. Kita mau bahas yang tadi kan Ibu sudah menyinggung gimana nanti DPR untuk menjaga agar program-program ini bisa berjalan dengan tepat gitu. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa hal terkait Astagita itu adalah soal ada keselarasan nih antara lingkungan dan kebudayaan yang menjadi poin dan itu menjadi fokus. Nah, kalau Ibu melihat sendiri tantangannya seperti apa ini? Tantangan besar bukan ini? Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Makanya kemudian minggu lalu saya terima para warga masyarakat, para masyarakat adat yang yang memberikan kemarin aspirasikan demo itu di di depan aspirasi tentang supaya undang-undang tentang masyarakat adat ini disahkan. Oke. Ini penting. Kesempatan ini saya katakan bahwa ini penting. Kalau kita bicara tentang lingkungan, lalu kemudian budaya itu sangat erat banget dengan masyarakat adat yang ada di dalamnya ya. yang ada di dalamnya, yang mereka punya budaya yang sangat membumi. Yes. Sangat membumi itu tidak hanya sekedar mereka memang dekat dengan hutan, yang konotasinya kita adalah hutan itu dekat dengan bumi, bukan. Tetapi budaya-budaya bagaimana mereka memberlakukan bumi itu dengan wise banget gitu. Dengan wise banget. Nah, kesempatan atau hak mereka untuk diberikan hak sebagai warga negara ini memang harus kita pikirkan, dan itu menjadi prioritas kami di fraksi PKB terutama untuk nanti undang-undang tentang masyarakat adat itu bisa disahkan. Di Undang-Undang Nomor 32 yang sebelumnya revisi Undang-Undang 590 sebelumnya tidak menyebutkan tentang masyarakat adat. Dan sekarang sudah ada di situ. Itu salah satu passionnya teman-teman dari Komisi 4 termasuk di situ. Dan budaya, ini kita punya budaya yang luar biasa. Budaya itu kan tidak hanya tentang tari menari, tetapi identitas. Identitas itu adalah budaya. Identitas itu harus dijaga. Identitas itu nggak boleh keluar dari milik kita. Dari kita itu identitas kita. Jadi budaya budaya. Saya sering kalau dulu di isu-isu kesehatan masyarakat itu, budaya itu bahkan sometimes itu lebih kuat daripada agama. Karena sudah mendarah daging. Itu lebih kuat. Makanya kemudian kalau di Islamnya kita tarik ya. Kalau di Islam kita lihat penyebaran agama Islam Wali Songo itu dia menggunakan budaya. Iya. Dia enggak kemudian harus dibenturkan, enggak. Budaya itu roh. Beriringan. Iya, roh masyarakat, roh per individu, roh sebuah negara itu adalah budaya. Gitu. Nah, gimana dengan lingkungan? Ini kemarin kan sempat ada pembukaan untuk ekspor pasir laut. Ini juga menjadi hal yang cukup membuat masyarakat resah dengan keputusan ini. Apakah nantinya ini juga akan menjadi perhatian? Harus jadi perhatian. Gini, pasir laut itu sebenarnya gini, ada di beberapa, kita coba untuk objektif ya tarikannya. Jadi di beberapa tempat pengerukan pasir itu sangat dibutuhkan. Karena kapal-kapal nelayan yang sedang cari ikan itu seringnya harus muter, harus 3-4 kali lipat operasionalnya karena ada sedimentasi.
ya itu harus wise juga. Tidak kemudian enggak sama sekali, itu juga para nelayan ini benar-benar membutuhkan untuk pengurukan dari sedimentasi itu. Bahkan ada beberapa kasus mereka kecelakaan dan memakan korban juga. Saya kebetulan beberapa kali datang juga ke beberapa site yang memang butuh untuk dikeruk. Tetapi memang tidak kemudian yang sedimentasi itu dikeruk lalu kemudian diekspor. Harus memperhatikan prinsip-prinsip tentang ketahanan tentang lingkungan juga. Oke. Karena kalau kita semena-mena ngeruk lalu kemudian diekspor, itu juga kita akan kerusakan lingkungannya akan parah juga gitu. Oke. Itu pertama. Kedua, nggak usah ke ekspor. Indonesia masih butuh banyak yang reklamasi itu ya misalnya. Oh iya, Ya udah betul. pakai kita aja, nggak usah ke luar negeri lah. Pindah ya, Bu? Pindah aja yang dibutuhkan, yang harus dikeruk mana, kemudian yang butuh mana. Oke, betul. Udah nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana, di sini aja, muter sini aja intinya Di ya kan? Indonesia aja. Nah, ini nanti gimana nih ke depan? DPR ini akan mengawal Astagita dan program-program lainnya dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yo itu tugasnya harus. Tetap akan Tetap, berjalan. iya dong, harus dong. Itu tugasnya Astagita itu. Jadi kita pastikan berjalan dengan baik, mulai dari fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh DPR itu harus dilakukan. Dengan banyaknya kementerian. Dengan banyak Banyak kementerian, resikonya kementerian. luar biasa. Iya. Dan kita juga pastinya kan ada penambahan komisi ya. Iya Jadi ya, akan Komisi 13 sekarang. selarasnya semoga akan tetap terjalin dan Ya. apa yang diharapkan di Astagita itu benar-benar tercapai ya kan Ya. Bu? Oke deh, akhirnya kita harus pamit nih ya kan. Kita mau langsung menyaksikan gimana nanti pelantikan Presiden terpilih 2024-2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran langsung di gedung Gedung Pura. Nusantara ya kan, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta tentunya. Akhir kata terima kasih Bu Anggia sudah Terima mampir, kasih. jangan kapok-kapok untuk mampir ke Sudut Dengar enggak, Parlemen. enggak. Dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Bu Anggia dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.